kabar semua? Baik ya, puji Tuhan. Hari ini aku mau bercerita lagi tentang perjalanan hidup seorang anak manusia. Hari ini aku mau cerita tentang tanggung jawab. Yang namanya tanggung jawab ternyata itu tidak dimiliki setiap kita. Banyak orang yang tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya, tidak mau bertanggung jawab atas perkataan-perkataannya, tidak mau bertanggung jawab atas perjanjian-perjanjiannya, alias omdo. Banyak orang suka sesumbar, suka ngomong yang tinggi. Waduh, kalau terlalu tinggi nanti jatuhnya sakit loh. Aku pinjam kamu uang ya. Nanti kalau aku sudah dapat, aku kasih kamu sekian. Ini kalau soal pinjaman ya. Karena di masa lalu saya juga pernah mengalami hal ini, yang mana saya tidak minta keuntungan apapun. 1 rupiah dibelah 1000 pun saya tidak meminta dari mereka yang saya pinjamkan uang pada waktu itu. Dan anehnya, 4 orang ini, 4 orang perempuan ini, mereka tuh dari salah satu kantor asuransi. Ya, saya sebut nama aja, asuransinya sekarang nggak ada, Bakri Life. Saya kenal mereka tuh kebetulan saya dulu punya bisnis tas sepatu, jual tas sepatu gitu. Sehingga aku banyak kenalan ibu-ibu nih, perempuan lah. Karena memang perempuan kan senang bergaya gitu. Dan mereka itu memang cuma kenal saya juga kenal bukan teman dekat ya. Cuma kenal baik aja gitu. Dan mereka pergi aja setelah ditolong, meninggalkan aku, dan aku harus tanggung jawab semua yang mereka pinjam. Aku menolong bukan karena aku orang kaya. Hei, seseorang menolong kamu, ingat itu. Seseorang menolong kamu bukan karena dia kaya. Bukan karena dia berlebihan. Bukan. Dia menolong karena dia punya kasih yang besar bagi sesama. Saya terlalu naif melihat orang lain dengan sudut pandang saya yang naif, yang menganggap bahwa semua orang punya pribadi yang sama, akan bertanggung jawab seperti saya. Ternyata saya dikibulin orang, dan itu benar-benar menjatuhkan aku, bahkan aku sampai nggak bisa ngasih makan anak loh. Beras 1 kilo aja aku nggak bisa beli loh. Tega, orang-orang ini tega loh. Saya menolong bukan karena saya kaya, bukan karena saya berlebihan. Jadi sadarlah, kalau ada orang menolong kamu meminjamkan uang, lain ya kalau kamu diberi atau kamu meminta dan diberi, lain soal. Itu berarti tidak ada perjanjian antara kamu dan dia yang memberi. Artinya dia juga udah memberi itu ikhlas, udah lepas, tidak mengingat.
Sering kali orang meminjam duit orang ya, dan tidak bertanggung jawab. Minjam barang orang, tidak bertanggung jawab untuk dikembalikan juga. Ada teman saya yang punya mobil, dipinjamin mobil, jadi anak temannya pinjam mobilnya. Dia dengan baik hatinya dia kasih. Dengan STNK-nya kan pasti dikasih ya. Tahu nggak? Mobilnya ini dijual. Dijual coba. Kasihan banget teman saya itu. Stres dia tuh. Keterlaluan lah kalau ya seperti begitu. Dipinjamin tapi malah menyusahkan orang yang menolong. Itu namanya ditolong malah mentung. Itu jahat loh. Dan kalau kamu anak Tuhan, kamu yang mengaku kamu orang Kristen, pengikut Kristus, aduh, tobat, bener tobat, bertobatlah. Minta ampun di kaki Tuhan, bertobat, dan kamu harus bertanggung jawab. Apa yang sudah kamu perbuat terhadap kehidupan orang lain, menyusahkan kehidupan orang lain, bertanggung jawablah. Karena Tuhan kita tuh Tuhan yang bertanggung jawab, bukan Tuhan yang asal ngomong doang, cuma janji tapi tidak bertanggung jawab. Tidak demikian. Tuhan kita tuh Tuhan yang bertanggung jawab. Dia berjanji dalam firman-Nya, ya dan amin. Hanya ada ya dan amin. Tidak ada kata pembatalan, tidak ada maido atau dibohongin, gak ada. Semua firman-Nya tergenapi. Artinya Tuhan kita Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita mengaku sebagai pengikut Kristus, tanggung jawab harus ada di kita. Aku perempuan yang bertanggung jawab. Aku Nelinda adalah seorang wanita yang jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Tidak bisa lepas 3 hal ini dari hidupku. Jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Itu janji aku dengan Tuhan 28 tahun yang lalu. Saya buat perjanjian itu dengan Tuhan. Walaupun saya belum menjadi orang Kristen, saya masih Muslim pada saat itu. Tapi saya ada di sebuah training dan saya buat perjanjian dengan Tuhan. 3 hal ini tidak akan lepas dari kehidupan saya. Aku Nelinda, aku wanita yang jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Aku melakukan A, aku akan bertanggung jawab A. Aku tidak akan lari dari tanggung jawab itu. Jangan jadi pribadi yang suka menyusahkan kehidupan orang lain. Kalau ada orang yang memberi salam kepada kamu setiap pagi, Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Bukan berarti dia nggak ada kerjaan. Tiap pagi kok ngirimin kayak begini, atau dia kirim renungan, terus renungan firman Tuhan. Bukan berarti dia dia tidak ada kerjaan. Tetapi dia peduli sama hidupmu. Oleh sebab itu setiap pagi dia mengirimkan renungan, dia mengirimkan ucapan selamat pagi. Bukan karena dia nggak ada pekerjaan, nggak ada kerja. Kepedulian orang kepada kita ya, perhatian orang kepada kita. Jangankan hal yang besar, hal kecil aja bagi saya ya, sudah sangat menyenangkan hati saya. Senang sekali, senang banget. Hal yang kecil tapi
berimpact pada kehidupan kita. Ada teman saya lagi yang dipinjamin, dia meminjamkan sertifikat rumah dan tanah kebun-kebunnya pada orang, dan orang-orang itu tidak bertanggung jawab. Nah, penagih itu datangnya nagihnya ke dia. Kasihan loh, sampai rumah tangganya berantakan. Padahal dia menolong bukan karena dia kaya, enggak, sama sekali jauh dari kekayaan. Tapi dia mengasihi orang lain gitu loh, mengasihi temannya, sehingga dia meminjamkan semua itu. Sampai sekarang dia masih bergumul, masih berdoa supaya keluarganya dipulihkan. Tega ya kamu ya, menyusahkan hidup orang lain. Begini juga kadang-kadang tuh orang ngambil utang pada orang lain, ngambil barang jualannya orang nih. Orang nih jualan keliling nih, misalnya jualan daster apa sandal, dia ambil utang ya. Nanti bulan depan ya aku bayarnya. Bulan depan gak dibayar-bayar, sampai berbulan-bulan gak dibayar. Coba, kasihan penjual kelilingnya. Dia memberi utang kamu bukan karena dia kaya, tapi dia kasihan sama kamu, kamu ingin, sehingga dia memberikan jualannya pada kamu. Tolonglah tanggung jawab, dibayar, kasihan. Atau mungkin utang di warung makan ini. Sudah utangnya banyak, nggak dibayar-bayar. Kasihan. Warungnya akhirnya tutup karena banyak yang ngutang nggak bayar. Warung makan tuh kan warung kecil, modalnya juga kecil, nggak seberapa. Lah diutangin kayak gitu yo, habislah modalnya, tutup dia, kasihan. Tega ya, tega kamu ya. Bertobatlah, apapun agamamu, apapun agamamu. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita manusia tuh untuk berbuat jahat seperti itu. Agama apapun. Tuhan mengajari kita untuk mengasihi sesama. Janganlah kita mematikan kehidupan orang lain dengan perbuatan kita. Janji mulut itu jangan manis seperti gula, seperti madu. Tetapi perbuatan kita tidak ada sama sekali tanggung jawabnya. Yang kita kasih sama orang itu brotowali, pahit. Kasihan orang itu harus bertanggung jawab untuk kehidupannya ke depan, terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya. Janganlah berbuat begitu, karena Tuhan itu tidak pernah tidur. Tuhan gak pernah tidur loh. Ingat, Tuhan gak pernah tidur. Apa yang kamu perbuat Tuhan akan balas, dan balasan Tuhan tuh lebih sakit. Kalau orang manusia balas sama kita, mungkin bahkan kita diparangin, luka atau putus tangan atau kaki. Itu manusia. Bayangin kalau Tuhan, seperti apa balasannya. Janganlah kita menyusahkan kehidupan orang lain. Hidup kita tuh harus jadi berkat buat orang lain. Jangan kita menjadi batu sandungan bagi kehidupan orang lain. Itu prinsip kita hidup. Jangan jadi batu sandungan bagi kehidupan orang lain. Kita hidup itu harus jadi berkat buat orang lain. Kalau saat ini kamu punya utang pada orang, kontak orang yang kamu utang itu. Berjanjilah, kamu jual aset kamu,
untuk membayar utang. Harus. Jual aja asetmu daripada kamu berutang dan nanti berhadapan dengan Tuhan. Bukan kamu berhadapan dengan manusia, berhadapan dengan Tuhan. Ingat loh, itu ada kutuk yang turun pada anak cucumu loh. Ingat itu. Jangan menyusahkan hidup orang lain. Kalau utangmu bisa dibayar, segera bayarlah. Jangan ditahan berkatnya orang, jangan ditahan. Kasihani orang lain lah. Punya kasih yang besar sama orang lain. Kasihilah orang lain itu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana kalau kamu berdiri di posisi dia dan kamu balik? Kalau kamu yang diutangin, kira-kira gimana rasamu? Kamu ngejar orang itu terus nggak? Coba saya mau nanya, kamu ngejar orang itu terus nggak? Pasti siang malam kamu kejar kan? Dia nggak ngejar kamu loh. Bukan berarti dia melupakan. Karena udah capek nagih terus sama kamu. Bayar tuh utangmu, daripada nanti kau berhadapan dengan Tuhan. Ngeri loh. Utang harus dibayar. Lain kalau dia memberi sama kamu ya, seperti tadi saya katakan. Lain cerita, lain soal. Tapi kalau utang kamu segera bayar. Harus bertanggung jawab. Apa yang kamu lakukan harus kamu bertanggung jawabkan. Jangan tinggalkan tanggung jawabmu. Pura-pura seakan-akan tidak ada tanggungan yang berat di bahumu. Warung kecil, modalnya tidak besar, modalnya kecil. Kamu ngutang terus. Ngajak teman segala lagi, ngutang di situ. Lama-lama warungnya tutup, kasihan karena kehabisan modal. Jangan kayak gitu. Lebih baik kalau kamu punya harta, kamu jual. Kemudian kamu bayari utang-utangmu. Itu akan lebih nyaman hidupmu dan berkatmu akan mengalir. Jangan kamu lepaskan tanggung jawabmu seakan-akan kamu tidak punya utang dan orang ini menangis terus di hadapan Tuhan. Cilaka hidupmu benar. Kalau orang benar itu sudah nangis di hadapan Tuhan, wow. Kamu aja kalau diadu sama anakmu dijahatin sama temannya, kamu pasti bertindak. Apalagi Bapa di surga. Tidak mungkin Bapa di surga diam aja, percaya. Tidak mungkin Bapa di surga diam aja melihat anaknya dibuat sengsara seperti begitu. Karena berkat itu Tuhan berikan buat orang itu, bukan buat kamu. Jadi jangan kamu tipu dia, kasihan. Ini aku di jalan sambil mau melayat juga. Ibunya temanku meninggal. Oke, kita sambung lagi besok. Jadi orang yang bertanggung jawab ya. Seberapapun ada di kamu, bayar. Tuhan Yesus